Gadis ini kembali ke 20 tahun yang lalu saat masih SMA. Guru marah tunjukkan ke buku. Dan bilang dia siswa bodoh. Jika tidak fokus belajar. Lao suruh dia baca bahasa Inggris. Jika salah harus berdiri sampai selesai kelas ini. Tidak menayangkan. Tietich bisa baca bahasa Inggris dengan lancar. Membuat guru dan teman terkejut. Tidak menunggu dia selesai baca semuanya. Semua teman mengepuk tangan untuk dia. Setelah itu guru suruh semua diam. Sifat dan suara menjadi lebih kalem. Di kelas harus fokus belajar. Tietich langsung patuh. Kelas kedua. Teman bilang sama guru Tietich sedang baca buku. Guru marah langsung ambil buku. Lalu suruh dia ke kantor nanti. Tietich bangun dan berkata. Dia melihat Buichi main HP di kelas juga tidak apa-apa. Tidak menyangka guru lemparkan buku ke meja dan mengatakan. Dia adalah Buichi. Kau bisa bandingkannya? Melihat mata Tietich. Yang pernah mengalaminya akan mengerti. Ke kantor guru mulai menyindir dia. Tidak mengerti matematika SMA. Tapi melihat ini. Tapi Tietich bilang dia sudah mengerti semua matematika SMA. Jelas guru tidak percaya. Ambil kertas ujian tahun kemarin dan suruh dia coba melakukannya. Tietich dengan cepat sudah selesai. Guru coba cek dan dapat 141 poin. Hanya salah satu jawaban dengan sedikit gambaran tentang esai tersebut. Guru tidak mau percaya. Tietich tanya apakah guru sudah percaya. Guru bilang, saya tahu. Ini adalah ujian tahun kemarin. Pasti kau sudah pernah melakukannya. Sudah tahu jawaban kan? Walaupun Tietich jelasin ini adalah pertama kali. Tapi guru tetap tidak percaya. Jadi ingin ambil tes yang lain. Jika Tietich tetap dapat hasil yang bagus. Guru akan balikan buku dan minta maaf sama dia. Dia sangat percaya diri dan langsung setuju. Saat Tietich sedang fokus. Semua guru di belakang dia. Bahkan kepala sekolah juga kaget. Kepala sekolah suruh para guru harus diam. Hanya setengah jam, Tietich sudah selesai. Hasilnya masih sama mengejutkan semua guru. Tietich pertama kali balik ke rumah di dunia lain. Tidak tahu harus melakukan apa. Ayah suruh dia cepat keluar makan. Saat makan Tietich baru tahu. Artis di dunia asli adalah adik dia. Dia tanya adik apakah adik yang masak tiap hari. Baru selesai omong. Ayah dan adik terkejut. Adik tanya Tietich mau malas bukan? Ternyata sebelum mereka sudah memutuskan. Hari 2, 4,6 adik yang masak. Dan hari 3, 5,7 Tietich yang masak. Hari Minggu ayah akan ajak mereka keluar makan. Tietich kaget. Ayah dia selama 6 tahun ini tidak pernah masak. Pria ini bilang jika ada masalah dengan tugas ini. Buat penawaran sesuai aturan lama, lempar anak panah. Tapi adik tetap menolak. Karena dia tahu kakak dia sangat pintar. Kalau begitu adik yang masak setiap hari. Setelah selesai makan dia melihat adik dia sedang karaoke. Dia melihat kakak ke dalam langsung kaget. Ternyata kakak masuk ke kamar untuk ambil buku buat belajar. Adik kaget. Karena setahu dia setelah kakak masuk ke SMA. Tidak pernah baca buku di malam hari. Tietich bilang diri sendiri ingin berubah. Tapi adik bilang. Kau salah minum obat kali ya. Setelah itu adik langsung beresin dan ingin pergi. Karena dia takut kakak dia akan hancurkan dia. Tietich tertawa tanya adik sudah berapa lama latihannya. Dia mencoba omong 1 jam. Tietich bilang bagus. Adik ingin mengingatkan dia. Besok kakak yang masaknya. Dia dengan lembut menjawab. Iya udah tapi suara bagus seperti itu. Membuat adik merinding. Pemain ini dengan jahat melanggar aturan. Dorong pemain baju merah keluar. Papan skor jatuh. Dia pura-pura tidak melakukan apa. Pemain baju merah marah. Tapi dapat menerima permintaan maaf yang tidak diminta. Melihat mereka akan berantem. Wasit meneriakkan pertandingan untuk dihentikan sementara. Saat pertandingan dimulai lagi.
Papan skor punya tim merah turun dari 37 ke 33. Tim merah ingin berubah lagi. Tapi tim hitam bilang tim merah ingin dapat 4 skor. Wasit tidak tahu harus melakukan apa. Seorang pria di tim merah ingin membuktikan mereka sudah dapat skor 37. Tapi tim hitam bilang, biarkan saja 37 dan 45, hitung saja. Kasih mereka 4 skor mereka juga tidak bisa menang. Wasit melihat itu jadi pertandingan dimulai lagi. Tapi tim hitam terus tertawa, kasih kalian 4 skor. Bahkan penonton tidak bisa menonton lagi. Tim merah ingin tanya langsung didorong jatuh. Teman lain juga langsung mengelilinginya. Mereka mulai berantem lagi. Yang ini membuat kepala sekolah marah. Kepala sekolah panggil orang dari tim hitam Chuang Luong untuk bertanya. Dia bilang tim merah mencurangi. Melihat perselisihan tanpa akhir, pria paling hebat di tim merah berkata, dia sudah ingatkan semua adegan tiap kali tim merah dapat skor. Tim hitam bilang dia sedang berbohong. Tidak menyangka dia benar bisa ingat semua. Ini seperti narasi permainan. Akhirnya dapat 37 skor. Sekarang jika guru perlu, dia bisa ingat semua nama orang yang dapat skor. Tapi kepala sekolah tidak mau dengarnya. Langsung suruh tim hitam balik ke kelas. Hukum tim merah karena hasil tidak bagus. Ini keterlaluan. Menunggu tim merah balik ke kelas, guru langsung tanya, siapa yang mulai duluan? Semua siswa menjawab musuh yang mulai duluan. Guru memutuskan untuk percaya sama siswa dia. Dan bilang akan cari kepala sekolah. Tindakan ini dapatkan tepuk tangan dari seluruh siswa. Guru marah pergi. Apakah dia berhasil menuntut keadilan bagi siswa? Jika suatu hari aku menghasilkan banyak uang, ayah akan resign? Tunggu kamu sukses dulu. Ayah tidak akan kerja lagi. Setelah dapat jawaban dari ayah, Buichi mulai buat game sendiri dan berhasil upload. Staf punya perusahaan game bawa game punya Buichi untuk bos melihat. Bos merasa juga cukup bagus. Jadi ingin mencoba buat game baru ini. Titka menyangka game menjadi sangat hot. Bos langsung menelepon untuk pengembang game ini. Ketika dia sebut identitas aslinya, Buichi langsung menjawab. Saya tunggu Anda telepon, Pak. Bos ingin bahas soal kerja sama. Tapi ketika Buichi ke tempat bertemu, pria ini berpikir dia salah tempat duduk. Setelah Buichi jelaskan identitas dia, pria ini agak bingung. Ketika tahu Buichi tidak punya tim, hanya dia sendiri yang membuat game baru ini. Pria ini tidak bisa sabar lagi. Ketika tahu Buichi baru 17 tahun masih SMA, pria ini langsung bilang dia adalah jenius. Saat Buichi upload game punya dia sudah pakai nama ayah. Setelah game ini menjadi hot, banyak orang datang ingin interview polisi ini. Langsung mulai interview. Tapi dia jelas tidak pernah mendengar nama game ini. Tunggu Buichi pulang ke rumah, tunggu dia adalah banyak pertanyaan dari ibu dan ayah. Dia langsung jelasin. Ibu kaget. Buichi terus berkata, ingin buka perusahaan baru. Sudah selesai negosiasi sama perusahaan game. Mereka yang invest uang. Dia fokus produk dan teknis. Ayah mendengar itu langsung bilang anak dia sangat pintar. Tapi ibu khawatir soal kuliah dia tahun depan. Buichi sudah berpikir ke situ juga. Jadi suruh ayah resign untuk bantu dia awasi perusahaan. Ibu tanya mereka invest berapa banyak. Ayah bilang, invest berapa banyak juga tidak bisa dibanding dengan gaji tetap. Setelah mendengar putra sebut 2 juta, ayah langsung beku. Dan seperti itu dia menjadi CEO. Trietich datang untuk mengikuti ujian masuk Universitas Matematika. Ketika tahu ia ingin daftar ke universitas terkenal, guru mulai menghina. Itu adalah universitas nomor 1 di negara ini. Tempat orang lain harus berantem untuk masuknya. Aku juga tahu itu universitas nomor 1. Tidak menyangka guru langsung menolak dia. Dan suruh Trietich pergi ke tempat lain. Karena dia berpikir Trietich tidak mungkin bisa masuk ke universitas itu. Trietich ingin mencoba belajar sendiri dulu.
Ayah khawatir tanya, sulit gak? Cepat belajar. Tidak ganggu kamu lagi. Tidak menyangka hari berikut Trietich dapat kabar dari center itu. Kepala center ingin bertemu dengan dia. Trietich langsung ke kantor. Kepala center bilang di kelas kompensasi matematika, ada satu posisi. Sudah atur buat dia. Trietich langsung kaget. Karena kemarin bilang dia tidak bisa. Kepala center diam sebentar. Dan mengatakan sudah melihat prestasi akademik dia. Dan bilang bahwa buka tempat ini untuk menghasilkan uang. Menerima satu siswa lagi juga bagus. Menghadapi pilihan tak terduga ini, Trietich curiga apakah ada hubungan sama ayah dia. Tapi kepala center tidak tahu ayah dia. Jadi suruh Trietich isi form lalu bayar fee. Tidak menyangka ayah Trietich muncul. Trietich baru selesai. Dia ketakutan langsung melompat ke atas.